Yang Pak. Oke, selamat siang juga. Oke, seperti biasa Bapak, ini absen dulu. Dari kalian, sepertinya ada berapa orang yang kita hadir? Coba sebenarnya kalian dulu. Dari si Patris, cewek-cewek ada semua. Ada kabarnya? Apa kabar? Nanti kalau lihat kan pengalamannya kita udah minggu berapa nih? Udah minggu 3 dan 4 ya pembelajaran. Nah, pembelajarannya belum ada. Kalian sudah kelas 12, waktu kalian suka, jadi mohon kehadiran diperhatikan ya. Oke baik, teman-teman semuanya, seperti yang Bapak informasikan minggu lalu. Nah sekarang ini kita melanjutkan materi karena minggu lalu Bapak nggak ada kan, jadi tinggal catatan ya. Nah Bapak harap itu catatannya sudah dilengkapi di buku catatan. Karena kali ini kita mulai akan ini maksudnya menjelaskan. Nah, tapi sebelum itu nanti kita lihat dulu menurut sesuai dengan apa agenda pembelajaran kita. Dulu ya. Jadi ini lanjutan dari apa namanya limit trigonometri ya. Nah seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal pembelajaran kemarin di minggu lalu, kalau limit trigonometri itu sebenarnya hampir mirip dengan limit aljabar cara pengerjaannya. Nah waktu kelas 11 Bapak juga informasikan kalau limit trigono ini adalah lanjutan dari limit aljabar yang telah pelajari di FKWC 11 gitu ya. Nah jadi kesimpulannya, jadi setiap pembelajaran kita harus ada tujuan yang kita capai dalam setiap pembelajaran. Jadi untuk pertemuan di 2 jam ini kita nggak banyak-banyak tujuan pembelajaran yang kita capai, yaitu di sini nanti kalian atau peserta jadi dapat menjalankan konsep limit trigonometri, kemudian menggunakan rumus dasar trigonometri dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan konsep limit trigonometri ya. Nah itu tujuh pembelajaran kita. Jadi ada berapa? Ada 2 ya. Nanti kalian konsepnya sudah dicatat kemarin. Nanti bagaimana kalian memahami, kemudian nanti bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan kelompok nantinya. Nah untuk modul pembelajaran kita hari ini kita coba PBL ya. Nanti Bapak kasih permasalahan, nanti kita kerjakan sama-sama dalam kelompok. Oke, itu untuk tujuan dan pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Gak ada ya? Ada nggak? Gak ada, oke. Kalian sudah dapat buku semua? Sudah. Oke. Silakan nanti buku ini kita pakai dalam diskusi kelompok. Nah, karena materinya kemarin sebagian sudah dibagikan, sekarang untuk yang waktu karena kita cuma di 2 jam, silakan nanti duduk ke kelompok. Nah, karena kelompok belum dibagi ya, jadi kita bagi hari ini secara singkat aja. Karena sebutan 5 orang nama yang akan jadi ketua kelompok nantinya. Kemudian nanti sisanya kita bagi. Oke ya. Pertama itu ada Agia, ada Alia, ada Zahra, ada Nadia, dan Lisna. Lisna ada kan? Ada Lisna? Ada ya. Oke. Yang 5 teman tadi? 5 atau 6? 5. Siapa aja? Gia, Nadia, Nadia, Lisna. Oke, yang cowok tadi Bapak atas ini nggak hadir. Oke, berarti 5. Silakan yang lainnya berdiri di depan dulu. Ya. Nah, ini kalian nanti sebagai pionir ya. Oke, Alia nomor 1. Sorry, dia nomor 1. Nomor urutan coba berdiri. Oke ya. Jadi dia nomor 1, Alia nomor 2. Zahra, Nadia sama Lisna. Ingat nomor urutannya ya. Nah, kalian nanti Bapak kita berhitung 1 sampai 5. Nanti yang nomor 1 silakan dengan kelompoknya. Paham ya caranya? Oke, dari Zari dulu. Ya. 5, 1, 2.
3, 4, 5 belakang. Oke, sudah hafal nomor masing-masing? Sudah Pak. Oke, berarti silakan yang merasa nomor 1 berkumpul sama Gea, yang merasa nomor 2 dengan Alia dan begitu seterusnya. Silakan duduk berkelompok. Untuk kelompoknya jangan ribut. Oke, yuk mulai dari sekarang. Ayo yang lain, coba begini. Ya kan, ya ambil posisinya agak jangan terlalu dempet. Oke, ini kelompok 1. Oke, kelompok 2 boleh di sini. Oke, ini angkat ya. Oke, kelompok 3 di sana. Ya, benar-benar sini ya. Sudah nyaman ya kelompok masing-masing? Oke ya, sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Coba. Oke, ini Bapak bagikan ke KPD. Ini ada permasalahan yang Bapak tuliskan dalam KPD akan dilakukan secara bersama-sama ya. Ada yang dapat dulu? Oke, silakan dilihat dulu KPD-nya. Tuliskan nama kelompok dan nama anggota di depannya, ya, nama identitasnya. Oke, silakan tuliskan dulu nama kelompok dan nama anggota di situ. Coba dicek KPD-nya sudah sesuai dengan yang Bapak tampilkan di depan. Sudah ya. Sudah diisi nama kelompoknya. Oke, tujuan pembelajarannya sudah Bapak tuliskan lagi di KPD biar jelas arahan atau tujuan yang kita capai dalam pertemuan kali ini. Diisi aja di samping itu kecil. Kan ada ini kelompok 1 dan bikinnya dalam huruf nama anggotanya, nama singkat aja, masukkan macam misalnya Gea, Zari, Solo, apa namanya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah selesai nulis? Kelompok 4? 5? Tom? Coba. Sudah ya? Oke, kondisinya Bapak duduk sebentar. Nah ini, coba dibuka. Tujuan sama-sama sudah kita dengarkan tadi. Ini petunjuknya juga ada di situ. Nah, ini karena kita bicara membahas tentang limit. Nah ini ada sedikit pengertian limit. Kemudian ada contoh. Ini buat maksudnya contoh ini lebih mengarah ke kalian memahami limit itu seperti
apa ya? Karena seperti yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau limit trigono ini sebenarnya mirip trigononya limitnya Jabar yang kalian pelajari pas 11 gitu ya. Nah, pengertian limitnya. Nanti juga karena kalian sudah mencatat teori mengenai limit trigonometri, nanti kita coba menyelesaikan soal. Nah, silakan kalian pahami dulu bacaan dari pengertian limitnya sampai contoh yang ada di KPD. Nah, ini sedikit kita mengaitkan ulang kembali pelajaran kita di kelas 11 ya. Yang contoh satu ini merupakan contoh dari apa? Fungsi, ini sebuah fungsi ya. Fungsi apa namanya itu? Bukan yang fx sama dengan 2x sama 1 itu. Ya, apa namanya itu? Nah, belum ada trigonometri, kita belum bisa soal trigonometri di ini ya, di yang di tabel ini, bukan yang contoh satu ini. Ya, fungsi apa tuh itu namanya? Kalau yang ada variabel itu biasanya fungsi apa? Nah, itu yang ini ada berapa variabel di situ? 2. Apa aja variabel kalau 2 ini? Ya. Apa karena sudah makan sudah mengantuk? Kalau nggak coba lihat di buku ini dulu, benar ya? Lihat di buku yang kalian pegang. Sudah? Sudah dibuka bukunya? Masing-masing dapat 1 kan? Nah, ini coba lihat di halaman 5. Ini kalau kita bicara soal limit, kalau nggak tahu limit itu apa? Artinya belum bingung aja. Kalian kan jadi bosan. Kira-kira ini belajar buat apa gitu kan? Kita nggak tahu ya fungsinya gitu. Silakan dibaca halaman 5 itu. Itu gambar apa kira-kira di situ ya? Gambar orang sedang ngapain? Mana ya? Laki-laki itu perempuan? Belajar dari kumis ya. Oke. Nah, kira-kira tuh coba lihat di paragraf seorang atlet tuh. Nah, baca tuh. Ya, baca pelan-pelan sedikit. Sudah makan belum? Baca. Nah, untuk kalian yang sudah soal nomor 2. Nanti jawabnya di sini ya. Saling jawabannya di sini.
lupa tadi 4 terus 4 1 4 1 gitu ya. Oke, bisa ulang lagi? Oke. Taruh dulu. 3, 2. Tapi boleh dulu ya. Ditulis aja Pak. Apa yang tertulis ditulis aja. Kan? Nah, caranya saja berbeda. Apakah jawaban kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 2 atau 1 yang benar? Kalau menurut kelompok 2 sendiri, apakah jawaban B 34? Itu jalan yang paling simpel melihatnya. Tapi dia seolah seperti ini, tapi jalannya tidak seperti ini, tidak sederhana ini ya. Artinya untuk mencari jawaban 34, kenapa seolah-olah jadi A atau B itu nggak bisa seperti. Tapi kalau nanti kalian ketemu di soal ujian, perlu juga cari jalan panjang yang cukup supaya kalian saja. Nah, kira-kira di kelompok 1 ini sudah dijabarkan. Nah, ini tadi katanya kalau X-nya langsung diganti 0, jawabannya 0 atau 0 karena dalam limit kita jabar nanti 0 itu nggak boleh jawaban 0 atau 0 gitu kan, terlarang gitu. Jadi kalau ketemu jawabannya seperti itu berarti ada cara lain. Nah, cara lainnya ini dijabarkan kalau 3x itu adalah 3 dikali x, sin 4x itu adalah sin 4x gitu ya. Nah, jadi ini dijabarkan. Nah, sehingga nanti jawabannya ketemunya di 34 juga. Oke, di sini tertulis kalau 3x itu 3 kali x dan sin 4x. Nah, dicari juga kan, ini bentuk x per sin 4x ini ada juga di bentuk formulanya ada juga. Ya, nanti jadi bagaimana kita berupaya bentuk soal itu menjadi bentuk teoremanya yang menghasilkan nilai 1 nanti dari situ. Oke, sehingga nanti pada akhirnya, nah ini kenapa ada faktor 4? Nah ini kan kita cuma memodifikasi soal saja, bagaimana bentuk soal berbeda tapi dia tidak berubah nilai. Faktor 4 itu nilainya berapa? 1 kan? 1 dikali 3x per 4x itu fungsi trigonometri gitu kan. Yang lain apa tuh fungsi trigonometri? Di kita baru ya mengenai penggunaan ya. Oke, sebelum Bapak tutup ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak kita akhiri pembelajaran kita singkat ini dengan bersyukur kepada Tuhan Esa. Mari kita bersyukur sejenak bersama kita. Oke, selesai. Oke, silakan dikumpulkan kembali bukunya dan